Bangun pemuda Indonesia. Bang Duta, kembali lagi nih kita berbicara di konten Duta Sejarah. Bang Duta udah di posisi nih. Kira-kira Yes. hari ini mau bahas apa nih Bang Duta nih? Iya Pak Rujija, tapi jangan lupa salam kebangsaan kita dong ya. Oh iya, salam kebangsaan. Merdeka. Lupa Oke. itu nih masih suasananya tahun baru. Benar soalnya. banget Bang Uji. Jadi, oh ya, saya ucapkan selamat tahun baru kepada para warga. Semoga tahun baru 2021 ini saya doakan kita semua lebih sukses, lebih sehat, dan pasti stay safe ya teman-teman, karena COVID masih ada di sekitar kita. Baik, karena ini masih dalam rangka tahun baru, kita akan bahas gimana sih cara orang Tempo dulu merayakan tahun baru. Oh Oke. menarik nih. Karena kan kalau tempo dulu kita ngobrol tempo dulu nih. Belum ada HP tuh sama sosmed-sosmedan tuh. Jadi gimana tuh Bang Duta tuh? Bener banget, Bung Oji. Jadi kalau orang sekarang, anak muda zaman sekarang dibilang gaul karena harus pakai handphone dan sosmed. Nah, kalau orang zaman dulu, zaman old ya, anak muda zaman old, itu dibilang gaul kalau belum melakukan surat menyurat. Oh, surat Gitu. menyurat. Nah, yang menariknya, surat menyurat ini juga sebagai tanda bahwa kalau masa perjuangan itu surat menyurat, misalnya saya berkirim surat ke pacar saya. Asik. Nah, kita pasti pada zaman itu adalah anak-anak mudanya pasti berperang kan. Nah, kalau kita kirim surat, itu dengan membalasnya berarti ada kemungkinan bahwa dia pasti hidup. Nah, disitulah benar. ya, karena disitulah bahwa kehidupan lebih intimate lagi, lebih romantis lagi ya, karena dia senang sekali, walaupun dia misalnya dia di posisi bukan di Jakarta, dia berperang sampai Surabaya, tapi dan surat itu bukan kayak zaman sekarang ya, udah ada surat elektronik, hanya beberapa sekian detik langsung dikirim, tapi surat itu dikirim melalui jasa seorang kurir. Oh. Nah, bayangin dulu, sekarang udah ada moda transportasi, motor segala macam. Dulu tidak ada, dulu menggunakan jasa jalan kaki, teman-teman. Jalan kaki. Ya, naik jadi kuda bisa juga enggak tuh Bang betul, Duta? jadi naik kuda, dan ada kalau jam perang itu menggunakan merpati. Wah, gila merpati itu. Gitu. Nah, jadi karena berhati-hati juga, surat-surat berharga itu mau dikumpulkan dengan surat-surat yang berhubungan dengan kemerdekaan. Nah, karena bisa juga nggak sampai karena ketangkep oleh istilah tentara Belanda waktu itu. Nah, hal berlangsung itu, surat menyurat ini juga ada yang menarik mengenai kisah seorang Mary van der Mede. Nah, ini kalau teman-teman ke Pulau Onrus, ada di sana cerita mengenai urban legend seorang Mary van der Mede. Dia adalah yang bekerja di Pulau Onrus. Pulau Onrus ini ada di Kepulauan Seribu. Ya, teman-teman, di sana dia bekerja, datang dari Belanda sebagai istilahnya staff. Dia menulis dengan pacarnya yang ada di Amsterdam. Ya, seperti saya bilang tadi, untuk menulis surat itu membutuhkan jarak waktu dari Jakarta adalah 6 bulan. 6 bulan ya Bang Uji ya, 6 bayangin bulan Bang Uji. tuh ya, nggak Jadi nyampe kita ada di suratnya. sini Bang Uji, kamu apa kabar, baru sampai 6 bulan, dan kita nggak tahu kita di sana dia Pak udah pacaran atau belum, atau masih ada atau enggak gitu loh. Nah, ya 6 bulan ternyata ditunggu-tunggu, dia mau datang ke Amsterdam, pacaran udah kerja untuk menikahinya, ternyata sampai dia tunggu-tunggu surat itu dia nggak balik. Akhirnya si Mary ini bunuh diri. Tragis kisah Nah, cinta. dan makamnya itu kalau ada teman-teman datang ke Onrus, ada di situ namanya Mary van der Mede, dan Oh. sampai sekarang terkenal dengan kisah itu di sana. Iya. Gitu. Nah, dan balik lagi, itu yang itunya hal-hal yang menarik dari surat menyurat tadi. Nah, surat menyurat ini sampai dengan tahun 90. Bang Roji ya. Tahun 90 itu masa surat nanti berlaku. Nah, ada juga orang yang mengumpulkan ucapan selamat tahun baru, dan bisa juga ucapan itu dilihat dari kartunya ya. Nah, dulu ada kartu-kartu yang benar. Dulu yang kalau kita merek ke mahal ya. supermarket Nah, tuh biasanya ada tuh biasanya yang ya bisa menunjukkan jabatan dan kelas seseorang. Iya, Misalnya iya, kalau benar, merek benar. ini biasanya itu jabatannya dia Iya, tinggi iya, banget iya, segala iya. macam. Itu tahun 90-an. Jadi bisa kita lihat di tahun 90 itu
sangat luar biasa sekali kalau kita menerima alasan dari teman keluarga. Jadi lebih intim, lebih romantis seperti itu. Iya, benar. Dulu banyak banget tuh kartu-kartu ucapan, yaitu misalkan saat Lebaran, saat Natal, pokoknya tiap-tiap hari raya dan termasuk salah satunya tahun baru ya. Terus kalau tahun 90-an nih, ngomong tahun 90-an nih ya Bang Duta ya. Itu kan udah mulai radio, itu kan udah mulai banyak, itu jadi salah satu mungkin ya pada masa itu ya untuk saling berkirim ucapan mungkin ya. Iya, jadi tahun 90 itu radio-radio sudah mulai banyak ya di udara, dan biasanya remaja-remaja waktu itu mengirimkan salam juga melalui radio. Kalau ada teman-teman tahu, dari untuk itu bisa mengirimkan titip pesan, telepon, kemudian dipesankan melalui dari pembawa radionya ya, pembaca berita di radionya. Nah, ini yang menarik, untuk pada masa penjajahan Belanda juga sudah ada, tapi waktu itu bukan melalui radio Bung Roji, tapi melalui koran. Koran? Ya, jadi pada penjajahan Belanda waktu itu kita bisa mengirim pesan melalui koran. Jadi ada kolom khusus di koran tersebut bagi siapa yang mengirimkan pesan yang khusus pada masa penjajahan Belanda waktu itu. Gitu. Dan itu yang menarik juga ada salam redaksi. Salam redaksi itu namanya, kolomnya adalah kolom untuk para pensiunan. Nah, jadi itu memberikan motivasi kepada pensiunan untuk selalu bersemangat dan selalu dinanti. Nah, makanya namanya adalah surat yang menerbitkan salam redaksi. Salam redaksi. Ya, namanya adalah Koran Suara Pensiunan. Itu pada pergantian tahun 1937-1938. Oke. Terus apalagi ya Bang Duta ya? Oh, tahun baru itu kan identik dengan, misalkan kalau sekarang nih ya, di masa-masa generasi saya dulu kan, dulu itu kan udah mulai udah ada musik gitu, panggung, terus juga mungkin ada kembang api. Nah itu pada masa tempo dulu tuh hal-hal kayak gitu tuh kemungkinan ada nggak sih itu Bang Duta? Ya, atau dimulainya kapan gitu? Iya, ternyata Bung Oji, aneka ria hiburan tersebut itu sudah ada pada zaman pemimpinan Gubernur Jenderal Belanda waktu itu. Ada panggung hiburan yang pertama kali diadakan pasar rakyat pada zaman Belanda. Dan itu yang menarik, itu diperuntukkan bagi bangsa-bangsa Eropa dan Belanda saja. Gitu, pasar rakyat itu diperuntukkan untuk orang Eropa dan Belanda. Dan begitu juga kalau ada acara-acara, biasanya mereka menulis kata-kata yang kurang enak waktu itu, pribumi dilarang masuk segala macam. Gitu. Jadi tapi yang menarik ini adalah cikal bakal acara perayaan tahun baru yang diaplikasikan sampai dengan sekarang. Gitu. Nah, sampai sekarang pun juga ada tuh, dulu juga ada orkes musik yang kita lihat setiap ada malam menjelang tahun baru. Nah, itu juga diaplikasikan sekarang kayak orkes Tanjidor yang berkeliling juga sampai dengan sekarang, biasa di malam tahun baru ya, sebelum masa transisi seperti sekarang. Seperti itu. Dulu itu pusatnya, kalau kita sekarang kan pusatnya di Monas. Dulu pusatnya itu, pusat pasar rakyat pada zaman Belanda itu ada di Kota Tua. Bukan di Binaria ya? Bukan, Binaria itu udah tahun 80-90. Dan menariknya sebenarnya tahun 90-an Pasar Gambir itu adalah di Monas sebenarnya. Gitu. Orang biasanya berkumpul situ di malam tahun baru, namanya Pasar Gambir. Oke. Mungkin di kesempatan kali ini itu dulu mungkin ya Bung Duta ya yang bisa disampaikan. Iya, betul. Jadi mungkin ada penutup Bung Duta? Ya, para warga, menariknya di sini meski tanpa firework, yang menarik pada zaman dulu, tahun baru zaman dulu malah lebih intim dan romantis. Tapi bukan menghilangkan nilai-nilai dari tahun baru, tapi dari tahun baru dari sampai sekarang, tempo dulu sampai sekarang, ada nilai esensinya adalah bagaimana kita merayakan tahun baru bersama keluarga secara hangat dan saling istilahnya mendekatkan satu dengan yang lain. Walaupun ada teknologi yang sekarang
yang tinggal forward aja ya, forward aja, terus surat menyurat berganti, tapi esensinya adalah tahun baru bagaimana kita saling dengan keluarga satu sama lain mendoakan agar di tahun baru kita sama-sama sukses dan lebih sehat. Itu aja. Betul. Terima Oke. kasih warga. Terima kasih banyak nih Bung Duta nih untuk penjelasannya perihal Sama-sama, perayaan Bung Haji. tahun baru Tempo dulu. Jadi untuk kamu semua jangan lupa like, komen, dan subscribe Jaring Aspirasi Warga Sipil. Terima kasih banyak. Ciao. Salam kebangsaan Merdeka.